Dia begitu perhatian ya, memberi saya duit 100 juta waktu itu. Ini duitnya Bapak saya ganti katanya. Susah saya memberhentikan tangis, saya sampai ke pasar, sampai ke toko. Kalau kita sih kedatang story itu, ya pintu kita terbuka. Sebenarnya mau nggak sih kalau misalnya diajak untuk berdamai dengan pihak sana gitu? Sama kita ini mencair aja sebenarnya. Cuman ada yang membekukan, kan itu permasalahannya. Siapa itu? Enggak tahu saya lah. Saya kurang paham. Nah, karena kita kan mencair, kita kan baru sekali ketemu kan. Enak ini, baru sekali aku tadi awal-awal tegang gitu. Ketemu sama Pak Faisal, Pak Haji, gimana ya? Ternyata cair aja gitu, ada masalah banget ya. Itu tidak ada persoalan. Kita mencair aja. Tapi kadang-kadang kan ada yang beku, di situlah persoalannya. Nah, pada waktu datang ke rumah itu, maksudnya datang sebelum 7 hari itu kita baik-baik aja. oke. Ada masalah. Ya, akhirnya kan datang lagi kan, sempat datang ke rumah tuh yang sempat ada lihat dari CCTV atau apa gitu loh, yang kemarin itu bukan Pak Dodi bawa pengacara itu ya? Ya, itu. Saya mohon izin belum membaca seutuhnya. Sebenarnya itu apa maksudnya beliau datang? Kalau maksudnya menurut dia yang dia sampaikan ke saya, waktu itu kan kebetulan saya sendiri yang menerimanya. Ya. Dan kebetulan cuma saya dengan anak saya Fadli yang di rumah waktu itu. Terus Puji di atas ya. Puji agak sedikit ini ya. Ya, jam aja dia. Soalnya saya nggak ingin dia ikut terlibat dalam masalah ini. Terus ya, dia mau mengajak cucunya ke Ancol waktu itu. Gitu. Saya tanya mengapa Pak mau bawa cucu saya ke Ancol. Oh, kok enggak konfirmasi dulu, bilang saya kan ada ngomong dulu. Ya, saya mau kan. Ya banyak lah bla 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 sama katanya. Ya akhirnya saya sesuai dengan kapasitas saya tentu saya jawab. Ya. Demi gala. Ya, dalam kondisi Covid juga. Ada anak kecil dibawa kemana-mana dan juga yang akan membawa orang yang nggak kenal, ya nggak mungkin lah dong. Apa yang bakal terjadi? Daripada anak stres, ya mending saya stres, kan begitu? Ya saya pertahankan lah. Ya alhamdulillah rupanya Pak Dodi juga menerima masukan-masukan yang saya berikan itu, menerima. Akhirnya tidak terjadi masalah apa-apa. Alhamdulillah. Nah, insya Allah kalau mungkin bisa pun nanti ada perdamaian gitu ya. Mungkin ada syaratnya kah atau apa gitu? Sekarang waktu kan sudah semakin mepet ya. Ya. Jadi kita untuk sementara selama gencatan senjata ini tidak ada syarat-syarat. Kita ikutin aja dulu pengadilan. Yang kita, hak aksu ini ya? Iya, jadi hak wali. Ya, hak wali. Hak wali ini kita ikut aja pengadilan selama 1,5 bulan atau 2 bulan ini. Nanti setelah itu barulah kita melangkah ke tahap berikutnya. Iya. Nah, sekarang apa keputusan pengadilan, itulah yang akan kita patuhi. Kita hormati hukum. Harapannya jadi adalah jangan kita membuat kesepakatan lagi di luar menurut saya. Hukum sudah sudah berjalan. Ya. Soalnya waktu kemarin-kemarin hukum pun sudah memberi kesempatan untuk bermusyawarah. Dikasih waktu seminggu, 2 minggu, kemudian saya tambah lagi 2 minggu. Ternyata apa yang diinginkan itu tidak terjadi. Nah, kemudian ya tentu masuklah harus ke pengadilan itu. Nah, tapi ini waktu itu kan susah payah ya untuk belain Vanessa. Emang dulu Vanessa itu pesen apa sih sama kalian? Ada titipan apa gitu mungkin? Enggak sih, kita sama Panes ini kita kan, saya selaku orang tua ya yang udah umur ini kan tentu paham apa problem-problem anak ini, saya tahu apa permasalahan-permasalahan anak ini tahu. Tentu saya selaku orang tua tentu ingin membimbing mereka ya. Dan ingin menjadikan mereka orang lah ya, sifatnya orang yang berguna lah ya, orang bermanfaat. Jadi semuanya itu saya perbaikilah ya, saya ajarilah ya. Dan alhamdulillah sepertinya memang nangkap. Jadi kalau menurut saya selama ini memang dianya itu kurang ada masukan dari pihak lain ya. Tidak ada yang membimbing. Tidak ada yang membimbing. Nah setelah saya bimbing ternyata ini anak memang anak pintar. Ini Panes ini orangnya pintar. Betul. Saya penuh pintar. Dan setelah saya beri masukan-masukan ternyata dia terima. Nah ini bisa. Jadi saya paham problem-problem hidupnya, problem-problem permasalahannya saya ngerti. Ya. Nah makanya justru karena itu saya apa yang dia tinggalkan ini dan yang saya perjuangkan ini memang sesuai apa yang ada di dalam hatinya menurut saya. Kalau nggak saya perjuangkan, dia dengan almarhum Pebi akan marah pada papa dan mamanya. Ya. Itu saya yakinin itu. Kalau nggak saya perjuangkan, dia akan marah. Baik. Akan marah. Nah, saking sayangnya, mungkin waktu itu sempat meminjamkan 1M ya waktu itu kepada Vanessa. Benar nggak itu waktu pada saat menjadi tahanan kota waktu itu? Ceritanya begini, waktu kejadian di Jakarta Barat,
itu tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Artinya uang ini uang itu. Ya pas kejadian, ya dia bilang telepon papa ini ya cerita, saya datang ke situ, gimana? Mau bantu dulu ya pak, bantu. Ya sudah. Waktu itu saya bantu 300 juta pertama. Ya. Kemudian ternyata persoalan itu tidak selesai, tidak kunjung selesai. Ya kemudian Ganti pengacara. saya ganti lagi pengacara, ganti pengacara. Entah duit untuk siapa saya nggak tahu alam ya, tapi seperti duit lagi pak 250 pak, bantu saya lupa, saya bantu. Ya. Kemudian ternyata persoalan itu tidak selesai, ya ganti lagi orang yang setiap orang yang proses itu kan perlu kos ya, itu tidak bisa tidak. Betul. Jadi akhirnya tambah dengan untuk belanjanya kan perlu juga, dia belanja segala macam, bantu lagi, hampir 950 juta waktu itu. Waktu itu tinggal dia mobilnya, begitu mobilnya dijual, nggak laku, sampai mobil pun juga diserahkan ke dia, mobil HRP itu mobil saya udah pakai Glenn dulu. Jadi saya namanya anak, begitu saya. Namun saya tidak pernah gambar-gembor. Saya nggak pernah gambar-gembor, nggak pernah ngomong kemana-mana. Nggak pernah ngomong ke papanya. Ke papanya pun saya nggak ngomong. Karena apa yang disampaikan ke saya itu saya sudah memaklumi. Dan hubungan saya dengan papanya ini baik. Hubungan saya dengan keluarganya baik. Saya tidak pernah mempermasalahkan apapun juga persoalan. Iya. Soalnya saya kenapa? Soalnya saya tahu bahwa mereka saling suka berdua. Bagi saya tidak ada. Jadi tidak mempermasalahkan hal-hal lain. Dan alhamdulillah semua uang itu dapat dia kembalikan. Itulah kuasa Tuhan. Dapat dia kembalikan. Dikembalikan. Pertama sepinya dulu pertama pakai dulu 300 buat belanja katanya, buat bayar segala macam lah ya, bayar orang yang membantu dia segala macam. Terus enggak lama berapa bulan dapat lagi ganti. Udah habis lagi kan duitnya kan. Terus ganti lagi orang yang bakal membantu dia, bayar lagi. Kemudian dapat lagi dia gantinya. Jadi setiap itulah kuasa Tuhan. Saya nggak bisa kita yang tidak bisa mendahului Tuhan. Betul. Kita nggak pernah tahu ya. Nggak pernah tahu. Tuhan yang bisa membolak-balikkan hati kita. Tuhan yang bisa. Nah, ini kalau dari Vanessa sendiri pernah menceritakan tentang keluarganya gitu? Oh, sering. Ya, tapi sejauh itu menurut saya sih tidak ada masalah. Tidak ada problem. Kenapa? Ya saya harus menampung apa yang disampaikan anak-anak ini. Kadang-kadang ya kita nggak bisa terima pula aja nggak. Kadang-kadang ya keluhannya kepada orang tua. Kadang-kadang memang orang tua nggak mampu ya mau gimana kan. Kita nggak bisa serta-merta menyalahkan orang tua juga, saya nggak bisa. Saya selalu bilang sama dia, kamu nggak boleh menyalahkan orang tua. Syukur-syukur orang tua kamu sehat walafiat. Coba kalau sakit. Coba kalau pikir, saya bilang sama dia, coba kalau dapat kamu orang tua yang tidak normal, gimana perasaan kamu? Nah, bukan kamu aja yang malu, saya pun juga malu. Saya bilang begitu. Jadi mulai saat sekarang kamu tuh bukanlah kamu anggap saya sebagai seperti orang tua kamu. Ya orang tua kamu tetap orang tua kamu. Jadi saya selalu tekankan. Dan itu bisa ditanya kepada pihak sebelah kalau semakin jujur hatinya, apa adakah perubahan anaknya ini selama nikah dengan anak kami itu kalau memang jujur. Nah, boleh ditanya. Jujur. Jadi saya nggak pernah menyalahkan orang tua, menyalahkan keluarganya saya nggak pernah. Ya. Itu bijaksana sih. Nah, sekarang anak-anaknya Bapak sama Mama nih berkurang satu jadi 4 ya sebenarnya. Tapi tentunya Bibi masih akan terus ada dalam hati dan tentunya akan terus ada di dalam pikiran kita gitu ya, Papa Mama juga dan keluarga. Tapi sekarang ini yang jagain Papa Mama ini sekarang tinggal Franz, Fadli sama Fuji. Nah, ngomongin Fuji nih, Fuji kemarin ini juga ngasih 100 juta ya? Iya. Yang untuk rumahnya itu, rumahnya Gala. Iya. Luar biasa banget, tuh seperti apa sih kok bisa dia akhirnya mau kasih juga? Ya waktu itu hari Kamis kalau nggak salah Papa lunasi rumah ya Maya. Hari Kamis saya melunasi rumah, terus pulang saya dari situ saya bilang ke Mama, rumah udah saya lunasi, udah Papa lunasi mah, bilang nambah Papa tadi di sekitar 206 juta bilang saya. Udah. Terus besoknya kan Jumat, jadi besok Jumat pagi-pagi si Puji dia ngobrol sama mamanya, saya mau pergi balik sholat Jumat, saya mau pergi ke pasar. Terus si Puji duduk di kursi tanya, "Pak, rumah udah dilunasi, Pak?" Udah Pak lunasi. Apa nambah? Ini duitnya, Pak. Jadi saya kalau ngomong begitu, saya rasanya sedih banget. Kenapa? Karena ya dia begitu perhatian ya memberi saya duit 100 juta waktu itu. Ini duitnya Pak, saya ganti katanya. Saya ganti. Jadi saya bayar, saya nggak minta.
Saya nggak menceritakan ke dia. Saya hanya menceritakan ke mamanya, kan ke istri saya ya, otomatis kan saya ceritakan ke dia enggak. Jadi waktu saya mau ke pasar tuh, dia langsung transfer 100 juta. Minta rekening ke mama, dia minta rekeningnya mama dia. Dia transfer 100 juta. Jadi bagi saya itu suatu anak umur 19 tahun ya, peduli. Itu nilainya bagi saya sangat besar. Iya. Nah, setelah saya berjalan, saya sempat nangis di mobil. Merasa terharu saya ya, duit 100 juta itu bagi saya besar. Besar. Nah, kemudian di jalan dia WA. Si Padli mau membantu juga katanya. Si Padli mau bantu 65 juta, si Pran juga mau transfer 50 juta. Ya Allah. Susah saya memberhentikan tangis, saya sampai ke pasar, sampai ke toko. Susah nih saya. Saya nggak minta ganti. Saya masih mau membiayai anak saya. Artinya uang sekolahnya, biarpun dia dapat duit. Saya begitu selalu sejak dulu anak saya. Anak saya si almarhum Febri dulu begitu juga. Walaupun dia ada sesuatu pekerjaan, dia dapat duit. Namun uang kuliahnya saya tetap saya bayar. Saya nggak mau. Ya, itu tanggung jawab saya. Betul. Nah ini anak nggak saya minta. Jadi saya benar-benar terharu. Kepedulian anak kepada orang tua. Benar-benar terharu saya waktu itu. Kalau saya mengingat waktu itu saya jalan sendiri ke toko, nangis ya. Artinya kepedulian anak itu luar biasa menurut saya. Mama lihat seperti ini, seperti apa nih, Ma? Ya, anak-anak emang semuanya itu emang seperti itu. Kalau dia ada itu, dia nggak ada. Itu pun udah ngasih ke papa 100 juta itu. Datanya dia juga ngasih saya juga 10 juta. Ini uang jajan mama katanya. Saya nggak lihat-lihat kan. Karena ada duit masuk kata manajer. Saya cek. Lah, ada duit 10 juta uang jajan mama. Saya juga kaget. Saya juga nangis. Saya bilang ke papa juga, datanya mama juga dikasih pak, 10 juta. Ya anak-anak semua begitu, almarhum juga begitu. Almarhum juga gitu, kalau dia dapat duit itu pasti transfer. Uang apa nih ma? Uang apa nih Bi? Ini buat mama, tadi ada untung dah, dagang Bibi dapat ini, dapat itu gitu. Lihat Fuji seperti apa sih mah papa nih? Lihat Fuji sekarang ada di mana-mana, muncul di mana-mana. Rasa bangga seperti apa mungkin papa mama rasakan sekarang? Kami sangat bangga sekali ya. Itu dia seperti ini juga itu berkat bimbingan Bibi dan Vanessa juga sebenarnya. Dia kan udah lama tuh sama si Vanessa sama si Bibi. Marah-marah kan dijadiin admin sama si Bibi sama Vanessa dia kan. Dulu dia itu anak pemalu. Cuman di-push melulu sama abangnya ini. Kamu nggak boleh begitu, kamu jadi kemanapun pergi, dia selalu diajak gitu. Jadi dia masuk ke sini ini, dia nggak begitu kagok gitu. Ya kami sangat bangga. Dia bisa meneruskan abang dan kakaknya ini. Kami sangat bangga. Kalau papa sendiri seperti apa lihatnya Fuji? Ya saya syukur alhamdulillah si anak saya ini seperti sekarang. Artinya sangat membanggakan saya selaku orang tua. Di dalam sela-sela kesibukannya itu, dia masih peduli. Pedulian itu susah tuh numbuhnya. Ya. Artinya saya bayar, dia peduli. Ya. Kenapa? Dia tahu papanya ada duit, tapi mama nggak banyak. Tapi sebanyak sedikit ini dia tahu. Ya. Namun dia karena dia udah dapat duit, rupanya sedikit-sedikit, dia kasih. Ini Pak. Bagi saya itu nilainya ya luar biasa itu, luar biasa bagi saya. Dari ya kepedulian anak ini yang paling kita tanamkan, kepedulian nih, yang kita didik anak ini kan agar peduli pada orang tua kan. Nah bagi saya hal seperti itu kan sudah peduli kan. Jadi sampai saat sekarang menurut saya apa yang saya tanamkan ke anak-anak itu berhasil menurut saya. Tentu saya menangis terharu saya. Bukan menangis menangis terharu saya. Alhamdulillah Tuhan telah tunjukkan bahwa anak saya anak baik. Betul Pak. Saya terharu banget melihat keluarga papa mama ini luar biasa sekali, kompak sekali antara anak orang tua. Ini yang mungkin banyak orang yang pengen juga memiliki keluarga yang sama seperti papa mama. Di balik begitu banyak kesulitan yang ada gitu ya, papa mama di sini diberikan kebahagiaan, kemudahan lagi. Dari anak-anaknya. Ini seperti apa Papa melihatnya itu tuh? Ya seperti yang saya bilang tadi, ini sangat
bersyukur sekali saya dengan sikap-sikap serupa itu tuh. Itulah yang mungkin setiap orang tua kali, sikap itulah yang ditunggu dari anak. Sikap itu yang ditunggu dari anak. Kalau soal ya apalagi di umur-umur kita ini, saya ya masih, bukan saya nggak berduit banyak, enggak, sedikit ada, ya banyak enggak. Kan masih bisa kita berusaha. Nah, kita masih bisa berusaha, masih kuat. Ya. Tapi anak sudah peduli. Itu yang nilainya yang paling plus kalau menurut saya. Betul. Menurut saya. Tapi kalau umpamanya dia berduitnya banyak, tapi melengah terhadap kita, itu kan sangat mengecewakan, kan? Sangat mengecewakan. Betul sekali. Miris Tidak itu. berkah tuh Tidak uang berkah. nanti. Menurut. Nah ini dia baru mulai bergerak, umur 19 tahun. Iya. Itu peduli. Gimana saya Bisa nggak nangis? Ya? Ngasih 100 juta loh. Waduh. Aku 19 tahun ngasih cuman paling amplop isinya paling 100.000 ke bapak saya. Dari rumah saya sampai ke pasar. Susah merhentikan nangis. Kenapa? Karena masuk WA lagi dari mama, si Padli mau ngasih 65 juta. Ya Si Allah. Pran mau ngasih 50 juta. Dia minta nomor rekening. Apa nggak bisa ngirim nomor rekening? Kenapa? Karena tangis nggak bisa berhenti sampai ke pasar. Saya mau menyetir. Ya Allah. Akhirnya Aduh, luar Ah, biasa. ya Allah. itu bagi saya sih nilainya sangat besar sekali begini sampai sekarang. Nah, kalau ada nggak ketakutan-ketakutan dari papa mama nih terhadap Fuji ke depannya seperti apa gitu? Ya selaku orang tua sih pasti, selaku orang tua sih pasti. Kenapa? Karena anak ini masih masih muda banget, Iya. umur 19 tahun. Sekarang dia memasuki dunia dunia entertain. Jadi tentu pergaulan di situ banyak yang sudah profesional, artinya dia senior ini kan. Jadi saya takutnya kalau seandainya pihak-pihak yang senior memberi petunjuk, memberi arahan yang tepat, saya alhamdulillah. Takutnya kadang-kadang kan takut juga saya pihak lain kan gitu ya, kayak gitu ya. Maksudnya masukan yang lain Iya, ya, Pak, tapi mungkin. sejauh ini saya bergaul dengan pihak-pihak dunia entertain ini. Orangnya baik-baik aja ya, Ma. Iya, baik. Luar biasa ya, Ma. Saya enggak menyangka ya kepedulian yang kepada keluarga kami luar biasa. Jadi kadang-kadang cerita di luar berbeda setelah kita masuk ya, Ma. Hebat-hebat di sini. Saya enggak menyangka kadang-kadang anak Sigala mau imunisasi saja, datang dia pulang. Bu, Ma, udah imunisasi belum Sigala? Belum, mungkin minggu besok. Coba lihat, Ma. Dilihat lagunya. Ma, sekarang aja, Ma. Dibawa ke tempat imunisasi ya, Ma. Iya. Biayanya nggak tanggung-tanggung, dibayar. Kita jadi nggak enak hati, benar deh. Jadi benar-benar. Jadi pergaulan di dunia apa ini, waduh, Entertainment luar ini, biasa, iya. luar biasa, Ternyata, luar baik orangnya. Alhamdulillah Luar biasa, ya, Pak, ya baik orang. Allah. Baik. Nah, ini dengan adanya pergaulan dari pertemanannya Iya. dari Fuji itu sendiri, akhirnya bertemulah dengan seseorang Iya. yang bernama Torik. Iya. Nah. Itu gimana, Pak? Setuju gak? Restu gak tuh? Restui gak tuh? Ya kalau itu sih, kalau si Puji sudah suka, Iya. tentu si Torik suka. Ya bagi kami sih alhamdulillah aja. Tentu karena musibah masih di dalam hati kita kan masih terasa duka ya. Iya. Walaupun kita anggap sekarang Torik sebagai ganti si Bibi. baby ya, Oh. tapi tentu kita ingin juga menunggu waktulah dulu, berkarirlah dulu Iya. sebentar. Masih 19 tahun. Iya, masih 19 tahun, terlalu muda banget itu. Ya. Nah, kalau kita sih kedatang si Torik itu ya pintu kita terbuka. Betul. Cuman kalau bisa tunggulah waktu dulu. Itu aja. Jangan buru-buru ya. Jangan. Torik ya. Kalau Mama gimana, Mama, pendapatnya Mama? Iya sama Papa. Soalnya si Torik ini kan saya lihat dia lebih dewasa. Ya. Udah dewasa banget, terus dianya penyabar, bisa ngayomin si Puji. Jadi kita senang aja kalau dia dekat sama si Puji itu, kita udah dekat juga. Terus si Torik ini kan dia nggak Puji aja yang dideketin. Yang pertama malah dideketin abangnya si Padli kan. Nah, jadi si Padli kita ingin tanya sama si Padli, ya baik kok. Ya udah, akhirnya kita terima lah. Oh, alhamdulillah tuh Torik. Selamat bergabung. Iya. Amin. Nanti kalau mungkin suatu saat nanti mereka menikah mungkin gitu ya, kita nggak pernah tahu ya, mungkin ya. Kita berharap yang baik-baik aja. MC-nya jangan lupa saya ya. Apa sih, Lo? Boleh kan kita menawarkan diri gitu loh. Mungkin ini sekarang Bapak-bapak ada pesan nggak buat Fuji ke depannya seperti apa? Anak-anak deh, untuk siapa? Fadli juga, sama satu lagi Frans. Frans.
Ya, untuk anak-anak? sebenarnya pesan-pesan terhadap anak itu hampir setiap hari saya Oke. WA selalu. Oh. Tapi intinya pesan itulah, walaupun bagaimana tetap rendah hati, tetap sabar. Ya, yang tidak boleh itu kan jangan merasa sudah hebat, jangan. Tetap rendah hati. Itu aja, sabar. Betul. Itu yang aku salut sama papa mama nih, kesabarannya, Iya, harus. tetap senyum, Iya, tetap iya. luar biasa nih pokoknya, kesabarannya hebat sekali. Nah, apa namanya, mungkin untuk kedepannya harapannya seperti apa sih dengan segala kasus yang ada ini? Ya, kalau dengan kasus saya ini, saya berharap sih mudah-mudahan persoalan ini tidaklah berlarut-larut. Iya, amin. Cukuplah 1,5 bulan. Kan di sini juga banyak peluang nih, mau banding apa segala macam. Betul. Saya berharap selesai pengadilan ini ada kedamaian. Amin. Damai, dan saya juga ingin bekerja sama dengan Pak Dodi. Ya. Ya, karena walaupun bagaimana, secara saya akui bahwa itu cucu dia juga, Iya. bukan cucu saya sendiri. Iya. Nah, tetapi tentu demi kebaikan cucu, sekarang mungkin saya diamkan atau saya taruh di tempat saya dulu, ya, demi pertumbuhan, demi perkembangan cucu. Tapi kalau persoalan ini sudah tenang, Iya. sudah ada keputusan, saya akan rajak. Saya kan rangkul. Iya. Dia kan adiknya Panes kan ada juga di situ. Yang satu bapak satu ibu ada. Jadi saya akan mengajak. Saya nggak ingin monopoli aja enggak. Iya. Nah, cuman untuk sementara biarlah dulu kita putuskanlah di pengadilan. Setelah putus pengadilan nanti ya mungkin saya akan berkonsultasi bagaimana perkembangan, kemana kita arahkan ini cucu. Iya. Nggak mau juga saya terlalu monopoli, enggak. Betul. Mama sendiri ada harapan Iya, apa, Ma? sama. Kita kan semoga kasus ini cepat selesai, hak perwalian ini cepat selesai. Jadi biar segalanya tenang juga. Kalau udah selesai kan nanti kan kita bisa, si Pak Dodinya mau lihat segala kan udah enak, kita udah plong kita kan Iya, gitu. amin, ya Itu yang Terus kita. yang pertama, yang kedua, yang penting jangan semakin melebar juga lagi. Iya. Nah, itu harapan saya. Tapi kalau semakin melebar juga, ya kadang-kadang kita kan, wah ingin juga saya kita balas Manusia kan juga begitu ya. ya. Iya, Betul. ya udah Iya. di luar batas juga ini kan begitu. Betul, Kan. betul. Jadi saya berharap udahlah, cukuplah gitu harapan saya. Amin. Nah, itu udah kode keras ya. Mudah-mudahan ini bisa selesai cepat ya. Udah sampai sini aja. Mudah-mudahan satu sama lain saling plong gitu Iya. kan, saling ikhlas ya, Iya, intinya itu. ikhlas. Kalau kita ikhlas, insya Allah pasti Allah akan beri yang lebih lagi deh. Itu udah saya lakukan. Setiap orang juga pasti lakukan seperti itu. Dan saya banyak dari masukan-masukan apa namanya yang ustadz segala macam. Kalau kita ikhlas ya, mama papa ya, Iya. pasti deh akan mendapatkan lebih Terima baik kasih. lagi dari situ. Papa mama terima kasih banyak atas waktunya, luar biasa sekali. Udah mau datang ke sini, dan ini merupakan berkah buat saya banget ini Iya. bisa ketemu sama papa mama yang hebat-hebat ini. Jangan membesar-besarkan nih, Ma. Ya Allah, emang benar. Di umur memang tua kita ya, Mas. Iya. Ya, tapi Pengalaman kurang. Papa mamanya hebat begini ya. Terima kasih banyak, dan untuk Sambilers ya, pokoknya mudah-mudahan ini bisa dijadikan hikmah-hikmah Ya, buat ya. kita juga. Ya. Siapa tahu hidup Anda juga mungkin mirip-mirip juga ya. bisa. Sama seperti keluarga Pak Faisal ini, Pak Haji Faisal ini, dan bisa menjadi pelajaran, bisa Ya. menjadi hikmah gitu ya, Ya, Mama ya, ya. betul. Baik, terima kasih banyak sekali lagi. Semoga diberikan selalu kesehatan. Amin. Amin. Dan salam buat keluarga, dan juga tentunya buat Gala. Ya. Terima kasih. Belum pernah ketemu nih sama Gala nih. Iya. Ada waktu, ada waktu. Ada waktu Jalan-jalan. pengen ke sana. Oke, Asik. iya. Dimasakin sama Mama nanti. Insyaallah, ya. mudah-mudahan. Oke. Terima kasih banyak untuk Sambilers, sampai kita ketemu lagi kapan-kapan. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen juga ya. Di sini silakan komen-komennya apa. Dan ternyata Mama juga punya YouTube loh. Apa namanya, Ma? Mama Fuji. Mama Fuji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye. Sampai ketemu lagi di Sambil Ngobrol. Coba Papa Mama coba ya. Sambil Ngobrol. Mama pinter banget. Coba apa lagi, Pak? Orang Seriawan disuruh begitu ya. Terima kasih, Mama. Bye.